Anda patuh. Jadi kalau ada instruksi dari mobil komando, Anda belum melaksanakan apa yang diperintah mobil komando. Silakan berdiri lagi, monggo. Aksi demonstrasi bertajuk 1 tahun membongkar ijazah palsu Jokowi digelar di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat hadir, termasuk pakar telematika Roy Suryo yang ikut berorasi di atas mobil komando. Dalam aksi tersebut, para demonstran membentangkan spanduk dan poster dengan tuntutan keras agar Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, ditangkap dan diadili. Salah satu spanduk besar bertuliskan "Tangkap dan adili Jokowi", sementara spanduk lain menyerukan "Makzulkan Gibran" sebagai bentuk kritik terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Roy Suryo yang hadir bersama massa turut menyuarakan desakan agar Jokowi menunjukkan ijazahnya. Desakan tersebut dilayangkan Roy Suryo dari atas mobil komando yang dilengkapi dengan pengeras suara. Ijazah sudah berkali-kali katanya dikoreksi, katanya diverifikasi ketika menjadi wali kota 2 kali, menjadi gubernur. Kita hanya menyuarakan kedamaian, kita hanya menyuarakan kebenaran, kita hanya mengimbau masyarakat. Jadi kalian ini bukan dari perwakilan rakyat kalau begitu, dari perwakilan kepentingan yang membawa kalian kaya. Datang kepada kami, apa maksudnya, supaya tahu dan jelas apa yang kami sampaikan. Jangan kalian diam, duduk di tempat AC, makan enak, duit berlimpah, proyek semua Izin Jenderal, Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Undang-undang dan peraturan disusun seolah hanya berdasarkan pesanan atau sekedar spekulasi tanpa landasan. Sejarah baru Indonesia, ratusan ribu masyarakat turun ke jalan serentak
Tuntutan keras, Jokowi harus diadili, dosa besar, korupsi triliunan, ijazah palsu, dan kerusakan bangsa yang tak terhitung. Lautan manusia, suara satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat mendengar seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini hari yang sangat bersejarah, hari di mana rakyat Indonesia bersatu menjadi satu suara. Langit di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Makassar, di Semarang, dan di puluhan kota besar lainnya berubah warna. Jalan-jalan utama tertutup rapat oleh lautan manusia. Diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari 500.000 orang yang bergerak serentak. Mereka datang bukan disuruh, bukan dibayar. Mereka datang atas kemauan sendiri, membawa rasa kecewa, marah, dan harapan agar keadilan ditegakkan di negeri ini. Dari anak muda sampai orang tua, dari petani sampai guru, dari buruh sampai mahasiswa, semuanya berkumpul. Di tangan mereka ribuan spanduk, kertas tulisan, dan poster besar tertulis, Jokowi harus diadili, tidak ada ampun, kembalikan uang negara, 8.000 triliun, ijazah palsu, jabatan batal, rakyat susah, keluarganya kaya raya, 10 tahun kerusakan harus pertanggungjawaban. Suara teriakan mereka bergema sangat keras, memecah langit. Adili, adili, adili. Mengapa sampai sebanyak ini orang turun jalan? Apa kesalahan besar apa yang sudah diperbuat sehingga rakyat marah besar begini? Selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya, banyak janji manis yang diucapkan. Janji kemakmuran, janji kerja keras, janji kesejahteraan. Tapi apa yang terjadi di kenyataan? Rakyat makin berat hidupnya, harga barang makin mahal, utang negara menumpuk, sementara kekayaan pribadi dan keluarga pejabat justru melonjak naik berkali-kali lipat. Hari ini, semua rahasia dibuka, semua kesalahan dibongkar habis. Mari kita bahas semuanya sangat rinci, panjang lebar, selama lebih dari 18 menit ini, agar kita semua paham alasan sebenarnya kenapa rakyat Indonesia akhirnya bangkit menuntut keadilan. Jam 4:10 menit, jam 8:30 menit. Bagaimana mungkin kita tunduk pada aturan orang yang dari awal masuknya saja sudah bohong? Koordinator aksi berpidato di depan ribuan orang. Saudara sekalian, kita sudah punya bukti lengkap, sah, dan ilmiah. Ijazah S1 dari UGM itu palsu. Kertasnya baru diproduksi tahun 2000, padahal tertulis lulus 1985. Tinta yang dipakai belum ada di tahun itu. Nomor NIM milik orang lain. Data baru dimasukkan ke komputer UGM tanggal 14 Mei tahun 2014, tepat sehari setelah dia jadi calon presiden. Ini rekayasa terbesar sepanjang sejarah negara kita. Beliau menambahkan lagi, kalau syarat administrasi saja dibuat-buat, apalagi urusan uang rakyat. Sudah pasti semua diacak-acak. Jabatan presiden selama 10 tahun itu cacat hukum mutlak. Artinya, dia tidak sah memimpin kita. Maka kami tuntut cabut segala gelar, kehormatan, dan hak pensiunnya, dan masukkan ke pengadilan sebagai pembuat dokumen palsu. Massa pun bersorak mendukung. Mereka sadar, negara tidak boleh dibangun di atas kebohongan. Kalau dasarnya saja rusak, bangunannya pasti runtuh. Selain itu, rakyat juga mengingat janji kampanye dulu. Jujur, bersih, bekerja. Faktanya yang terjadi justru sebaliknya. Kebohongan ditutupi, kejahatan dilindungi, dan rakyat dibiarkan susah. Jam 8:30 menit, jam 13:40 menit, bagian 2, korupsi raksasa, uang negara hilang triliunan. Bagian yang paling menyakitkan hati rakyat adalah pencurian uang negara yang sangat besar. Data yang dibagikan kepada massa sangat jelas dan mengerikan. Hutang negara naik dari 2.400 triliun rupiah di tahun 2014 menjadi 7.900 triliun rupiah di akhir masa jabatan. Uang sebanyak itu dipinjam atas nama seluruh rakyat Indonesia. Tapi kemana perginya uang itu? Tidak terlihat hasilnya. Berikut rincian kejahatan korupsi yang dibeberkan. Pertama, korupsi impor beras dan pangan. Indonesia tanah subur tapi selalu impor. Harga beli diatur 3-4 kali lipat lebih dari harga dunia. Si uangnya perusahaan milik kroni. Petani lokal dibunuh harga sampai bangkrut. Ini kejahatan kemanusiaan. Kedua, proyek infrastruktur biaya ganda. Jalan tol, bendungan, jembatan, pelabuhan, semua dibayar mahal sekali. Contoh, jalan biasa seharusnya 8 miliar, dibayar 38 miliar. Baru dipakai setahun sudah rusak parah.
retak, amblas, tapi kontraktor sudah dibayar lunas. Banyak proyek mangkrak, uangnya hilang. Ketiga, dana bansos dan COVID. Saat rakyat sakit dan susah, triliunan dicairkan. Di laporan tertulis sudah terima semua. Faktanya, jutaan keluarga tidak dapat apa-apa. Uang dikirim ke rekening palsu, perusahaan fiktif. Ini mencuri saat orang menangis lapar. Keempat, kekayaan alam dijual murah. Hutang negara naik dari 2.000 triliun per jam. Kabar gembira sekaligus kabar besar datang langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kabar ini langsung menyebar kilat ke seluruh pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke. Setelah mendengar aspirasi besar-besaran dari ratusan ribu rakyat yang turun ke jalan, setelah menerima berkas bukti yang sangat tebal dan kuat, dan setelah mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, akhirnya mengeluarkan keputusan akhir yang sangat tegas, sangat berani, dan sangat dinanti-nanti. Di hadapan para menteri, pimpinan lembaga negara, dan di hadapan seluruh rakyat Indonesia, Bapak Prabowo berkata lantang dan jelas, "Saya setuju, Joko Widodo harus diperiksa. Segala hal yang dituduhkan, mulai dari ijazah, korupsi, sampai kerugian negara, harus diperiksa tuntas, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku." Kalimat singkat itu langsung membuat suasana menjadi hening sejenak, lalu disusul sorak-sorai kegembiraan di mana-mana. Ini adalah jawaban dari doa dan harapan kita semua selama bertahun-tahun. Akhirnya keadilan mulai ditegakkan. Bagaimana kejadiannya? Apa saja yang disampaikan Pak Prabowo? Dan apa langkah selanjutnya? Mari kita bahas semuanya sangat rinci, lengkap, dan mendalam selama 18 menit ini. Jam 3:40, jam 7:30. Bapak Prabowo memanggil para pimpinan KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Beliau memeriksa kembali semua laporan dan bukti yang sudah diserahkan oleh para pemburu keadilan seperti Ibu Rini Budoyo, Roy Suryo, dan para ahli lainnya. Setelah memahami semuanya, Pak Prabowo pun keluar memberikan pernyataan resmi. Suaranya tegas, mantap, dan berwibawa. Bapak Ibu sekalian dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, saya sudah dengar semuanya. Saya sudah baca semua berkas laporannya. Prinsip saya hanya satu, di negara ini tidak ada yang kebebal hukum. Dulu beliau menjabat presiden, sekarang sudah selesai masa jabatannya. Di mata hukum, kita semua sama. Kalau ada laporan, ada bukti, ada dugaan pelanggaran, maka wajib diperiksa. Saya setuju sepenuhnya. Joko Widodo akan dipanggil, diperiksa, dan diminta pertanggungjawaban atas segala hal yang menjadi laporan masyarakat. Mulai hari ini, KPK dan Kejaksaan Agung saya perintahkan bekerja cepat, cermat, dan adil. Periksa masalah dokumen pendidikan, periksa semua proyek, periksa keuangan negara. Jangan ada yang ditutupi, biar rakyat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan panjang dari semua yang hadir. Akhirnya, harapan menjadi kenyataan. Jam 7:30, pukul 12, bagian 2. Apa saja yang akan diperiksa? Dalam arahannya, Pak Prabowo menegaskan pemeriksaan harus mencakup semua poin yang dilaporkan. Tidak ada yang dikecualikan. Ini rinciannya. Pertama, kasus ijazah dan dokumen pendidikan. Pak Prabowo memerintahkan periksa sampai ke akar-akarnya. Apakah dokumen itu asli? Bagaimana sejarahnya? Kalau terbukti sah, kita lindungi nama baiknya. Tapi kalau terbukti palsu, maka ada pasal pidana yang berlaku. Tidak ada toleransi. Ini merespons bukti-bukti kuat bahwa data baru masuk tahun 2014. Kertas dan tinta tidak sesuai zaman, dan banyak ketidakcocokan lainnya. Kedua, korupsi dan kerugian negara triliunan. Periksa setiap rupiah uang negara, mulai dari impor beras, bansos, proyek jalan, bendungan, sampai pengelolaan kekayaan alam. Hitung kerugiannya. Kalau ada yang dibawa kabur, harus dikembalikan. Ini uang rakyat, bukan milik pribadi. Seperti yang kita tahu, kerugian diperkirakan lebih dari 3.000 sampai 7.000 triliun rupiah. Ini hal terbesar yang pernah diperiksa dalam sejarah hukum Indonesia. Ketiga, penyalahgunaan wewenang. Semua kebijakan yang diduga menguntungkan keluarga, kerabat, atau kelompok tertentu akan diteliti satu persatu. Apakah ada penyalahgunaan kekuasaan? Keempat, aset dan harta kekayaan. Jejak kekayaan keluarga Jokowi yang bertambah sangat drastis dalam waktu 10 tahun akan ditelusuri asal-usulnya. Apakah dari sumber yang sah atau dari uang negara?
Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kembali lagi kita membahas seputar komentar-komentar netizen. Ya, di sini teman-teman terdapat komentar netizen. Hidup pejuang kebenaran, keadilan untuk negara dan bangsa. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar, semoga yang berjuang keadilan mendapat perlindungan dan keselamatan. Ya, di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar, percayalah kebenaran pasti bangkit, kebangkitan pasti hilang dan hancur. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar, semoga Allah memberi perlindungan dengan anak-anak di sana, hati-hati anak-anak. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, Presiden kita Prabowo apa enggak dengar selama ini masyarakat kita bolak-balik demo minta adili Jokowi. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar, viralkan video ini supaya seluruh rakyat mengetahui yang sebenarnya. Rakyat ingin Jokowi diadili, dipenjarakan karena segudang kasus besar dan terbukti. Ayo Presiden, rakyat geruduk rumah Jokowi supaya Jokowi mampus. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, jika Prabowo membungkam saja apa artinya ia ikut melindungi Jokowi, makzulkan satu paket. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, Jokowi samain dari getol karena bermodal tenang berani nekatnya berijazah palsu. Foto ijazahnya foto Jokowi palsu sehingga menjadi wali kota, gubernur dan presiden. Please, sejarah Indonesia tolong mencatatnya sebagai tulisan sejarah kelam dan mengerikan. Bagaimana ini telah kecolongan seorang bernama Mulyono dari Solo. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, ayo kebenaran harus ditunjukkan, maju terus. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar, apakah pemerintah akan masih diam? Cobalah bertindak jujur, sikap keadaan, jangan pura-pura nggak tahu. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, untuk pemilu 2029 jangan coblos partai para calonnya. Di sini juga teman-teman terdapat komentar, tangkap dan adili pembohong besar, koruptor, pelanggar HAM. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, betul saya dukung Jokowi dan Gibran jebolskan, telah merusak tatanan negara, MK, Gibran anak haram, konstitusi dan lain-lain. Jokowi Gibran termul antek-antek asing, bravo NKRI. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, ini ulah antek asing, apalagi di situ ada Panci si pembuat onar, suka fitnah, jangan mau diadu domba, hidup Jokowi dan Mas Gibran, rakyat mendukung. Selain itu juga teman-teman terdapat komentar, kalau Jokowi sudah terbukti salah tentang ijazah palsu dan korupsi kemudian tidak bisa diadili, bahkan ditangkap dan dipenjarakan, berarti Presiden Prabowo wajib diturunkan sebab tidak mampu mengelola dan mengatur negara. Ini warga tidak pernah membayangkan seiring waktu kalau Jokowi tidak tumbang, maka Prabowo akan tumbang. Jokowi Prabowo tidak sadar. Ya, teman-teman, setelah itu terdapat komentar, reaksi wajar, rakyat sudah muak dan lelah melihat ketidakadilan di negeri ini. Saatnya mereka bangkit meruntuhkan tirani yang menindas rakyat. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, betul itu kata hati rakyat. Tidak ada yang salah. Yang membela Jokowi dan Gibran hanyalah mencari makan yang sebatas lehat saja. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, pejuang kebenaran semoga selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Ya, bila orang yang takut menunjukkan ijazah aslinya patut diduga memang benar-benar ijazah aslinya tidak ada atau aspal, gunakan akal sehat. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar, paling gampang bro, caranya bawa masa bongkar rumusnya Joko Widodo. Selain itu juga teman-teman terdapat komentar, Prabowo mau selamat, dukung rakyat. Tangkap adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Sama artinya presiden pilihanku melindungi rakyat. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, mantap, ungkap terus ijazah palsu Jokowi. Tangkap dan adili seadil-adilnya. Biarkan tidak gaduh dan di negeri ini. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar,
Orang yang paling jahat sedunia tangkap secepatnya. Kalau ini benar, terima kasih pendemo keadilan. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar. Saya setuju sekali Jokowi wajib ditangkap, diadili. Ini semua demi keadilan dan tegaknya hukum. Ini sini juga teman-teman terdapat komentar. Tak tutup kemungkinan segala bentuk modus kejahatan atas pemerintah serta keterlibatan langsung Mulyono Pinocchio. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar. Tegakkan keadilan, negara kita bukan negara barbar. Dia enak banyak umumnya uangnya hasil korupsi. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar. Presiden harus ambil tindakan tegas. Benar, jangan sampai masyarakat adu sama aparat. Kalau presiden enggak mampu untuk menegaskan masalah ini, maka jangan salahkan rakyat. Kami menyatakan kebenaran bukan untuk kepentingan pribadi. Kenapa rakyat bersatu dengan tujuan hadirnya keadilan yang transparan, terbuka. Pak Presiden, mohon bantu rakyat, dengarkan suara rakyat. Jangan melindungi satu atau dua gelintir orang. Itu juga marwah kepresidenan. Saya percaya sama bahwa Bapak tujuan jadi presiden untuk rakyat Indonesia biar berubah. Kalau untuk memperkaya sendiri udah enggak mungkin, karena Bapak dari keturunan orang kaya. Bukan bisa dikatakan Bapak bosan hidup kaya karena dari lahir hidup Bapak enak. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.